Baik saudara, saat ini kami akan berdialog bersama Ketua MUI Kota Palu, Profesor Dr. Zainal Abidin perihal beribadah di tengah pandemi COVID-19. Baik, saat ini kita sudah terhubung dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah terhubung by phone ya dengan Profesor Dr. Haji Zainal Abidin. Terima kasih sebelumnya Pak Prof sudah meluangkan waktu untuk bersama TVRI Suara. Sama-sama. Baik, malam hari ini tentunya setelah maghrib waktu Indonesia Barat kita juga akan sama-sama menunggu hasil dari sidang isbat ya terkait dengan pelaksanaan Ramadan di tahun 2020 ini. Bagaimana Pak Prof bisa disampaikan kepada publik juga apa saja yang menjadi keputusan Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan di tengah pandemi COVID-19 ini khususnya untuk di Kota Palu. Silakan Pak Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Ulama Indonesia Kota Palu khususnya tentu mengacu kepada himbauan pemerintah sekaitan dengan wabah COVID-19, maklumat Kapolri, dan Majelis Ulama Pusat serta Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Tengah. Lalu kami mengeluarkan surat edaran sendiri khusus untuk lingkup Kota Palu. Ada 3 edaran kita. Yang pertama, penyelenggaraan ibadah di yang pertama adalah himbauan Majelis Ulama atau edaran Majelis Ulama sekaitan dengan penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Intinya, di edaran pertama itu adalah menghimbau dan meminta kepada pengurus dan pengelola masjid serta umat Islam di Kota Palu untuk tidak menyelenggarakan kegiatan ibadah sholat Jumat dan menggantikannya dengan sholat zuhur di rumah masing-masing sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Dan yang kedua, di dalam edaran pertama itu, diharap pengurus masjid dan musalla Kota Palu untuk menunda atau tidak menyelenggarakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Nah, itu inti di surat edaran yang pertama. Baik. Selain kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya yang mengumpulkan orang banyak. Baik, Pak Prof. Ya. Pada saat ini kan seperti yang Bapak katakan tadi, di mana ibadah yang tidak boleh dilakukan di tengah atau di kalangan banyak orang seperti di masjid-masjid. Nah, pada saat ini kita ketahui bersama masih banyak masjid-masjid yang ada di Kota Palu tentunya yang masih beroperasi seperti sehari-hari, Pak. Yang juga masyarakat masih banyak untuk berdatangan untuk beribadah di masjid-masjid, Pak. Bagaimana pemantauan dari Bapak selaku Ketua MUI Kota Palu? Tanggapannya Pak. Iya, saya kira begini, karena di masyarakat itu memang ketika kita menyampaikan sesuatu, kita bisa beda pemahaman, bisa juga masyarakat belum memahami benar apa yang disampaikan oleh kita, dan yang ketiga, boleh jadi masyarakat itu memiliki paham tersendiri yang berbeda dengan paham kita. Nah, sehingga saya kira tugas kita semua adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa inti dari edaran Majelis Ulama dari tingkat pusat maupun sampai di tingkat kabupaten kota itu di dalam rangka menyelamatkan jiwa manusia agar supaya manusia ini tidak ikut terkena wabah. Itu intinya, sehingga keberagamaan kita pun dapat kita cari solusi lain. Sehingga agama itu tidak menyulitkan kita apabila berhadapan dengan sesuatu yang bisa mengganggu ketentraman jiwa kita. Itu sebenarnya intinya. Bukan melarang orang beribadah, tetapi memindahkan dari kebiasaan beribadah di masjid, dipindah untuk sementara waktu ke rumah kita masing-masing. Saya kira itu yang kita harapkan. Yang kedua, memang MUI itu hanya tanggung jawab moral. MUI tidak bisa memaksakan pendapatnya untuk dilaksanakan oleh setiap masjid. Nah, yang bisa melakukan itu adalah penguasa. Kalau di Kota Palu, Bapak Wali Kota, kalau di provinsi, Bapak Gubernur, bekerja sama dengan TNI Polri,
memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa ini ada fatwa MUI, kalian harus ikut bertanggung jawab bersama-sama di dalam rangka keselamatan umat manusia. Nah, saya kira itu intinya. Bahwa ada perbedaan pendapat biasa. Itulah sebabnya saya berharap betul kepada masyarakat kita, hindari dulu perbedaan pendapat soal tempat ibadah. Baik. Iya, artinya kita mengutamakan keselamatan jiwa. Jangan kita menganggap semakin sulit beribadah, semakin banyak pahalanya. Jangan, itu namanya emosi keagamaan. Iya kan, jangan semakin dilarang kita beribadah, semakin hebat kita beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya kekeliruan di dalam memahami ajaran agama. Itulah sebabnya saya sedikit tambah, kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalau pergi berperang harus pakai baju besi. Itu artinya Nabi menghindari kalau terjadi peperangan yang jiwanya harus selamat. Sebenarnya beliau adalah pesuruh Allah. Beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah. Apapun permintaan Nabi pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu beliau pakai baju besi, tapi beliau harus pakai baju besi. Kenapa? Harus ada usaha dan ikhtiar. Begitu juga kita ini, perlu ada usaha dan ikhtiar dari kita agar supaya terhindar dari COVID-19. Baik, Pak Prof, ada usaha dan ikhtiar. Dan beberapa waktu terakhir ini juga di tengah masyarakat Kota Palu khususnya, Sulawesi Tengah pada umumnya juga sudah beredar, sudah melihat juga bagaimana video yang menampilkan Gubernur Sulawesi Tengah juga menyampaikan dan mengarahkan kepada seluruh petinggi pemangku jabatan juga yang ada di daerah ini untuk ikut bersama-sama menjaga tempat-tempat ibadah ini agar dan juga menghimbau kepada kaum muslim yang ada di Sulawesi Tengah ini untuk melaksanakan ibadah di rumah. Terkait dengan ibadah di rumah, Pak Prof, bagaimana kita meningkatkan dan juga menggapai kehusyuan ibadah di rumah, terlebih lagi ya bagaimana kita melaksanakan ibadah di rumah di tengah wabah seperti ini, meningkatkan dan juga menggapai kehusyuan itu sendiri. Silakan Pak Prof. Iya, justru kalau inti pertanyaannya adalah kehusyuan, kebiasaan sebenarnya kehusyuan itu biasa muncul di tengah kesunyian dan kesendirian. Bukan di tengah banyak orang kemudian kita khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hari ini. Mulai beribadah kita salat tarawih, kita akan laksanakan di rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan inilah cara Tuhan agar supaya kita lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira Tuhan itu tidak hanya hadir di keramaian dan kerumunan orang banyak. Tetapi Tuhan bisa hadir di segala tempat dan keadaan, termasuk Tuhan hadir dalam kesendirian dan kesunyian. Termasuk nanti kalau kita dengan keluarga kecil, mungkin jadi kita akan beribadah. Kalau di masjid kita cepat-cepat. Kalau di rumah, insya Allah kepala rumah tangga nanti, kalau agak capek sedikit, ada snack. Kalau capek sedikit, bisa menyalakan AC. Kan boleh jadi semua bisa kita atur dengan baik, sehingga kehusuan kita akan semakin baik. Baik, Pak Prof. Malah justru ada kenikmatan tersendiri begitu Pak Prof ya? Betul sekali. Quality time bersama keluarga. Kita bisa atur. Kalau kita tarawih 20 sampai 10 kita istirahat dulu lah, ngomong-ngomong dengan anak, dengan keluarga. Nanti sudah baku kode, istri bilang sudah boleh dimulai, anak bilang sudah boleh dimulai, kita mulai lagi. Artinya tidak ada unsur keterpaksaan. Kalau di masjid, boleh jadi kita lagi capek karena imamnya lagi cepat, kita harus ikut. Baik Pak Prof, tentunya wabah atau penyakit ini tidak kita inginkan bersama. Nah Pak Prof, tentunya juga wabah atau penyakit ini bukan hanya terjadi pada saat ini atau bukan pertama kalinya Pak Prof. Bagaimana pada zaman Nabi Pak Prof? Bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mencontohkan kepada ibadah umatnya, kepada umatnya ibadah di tengah wabah atau virus Pak Prof? Ya, jadi saya kira berdasarkan hadis-hadis Rasulullah yang sampai sama dengan kita, itu memang ketika terjadi wabah seperti ini, jangankan wabah, pada zaman Rasulullah itu hanya hujan keras, lantai berbecek. Kata Nabi, kalian tidak usah pergi ke masjid, sembahyanglah kalian di rumah kalian masing-masing. Nah, saya kira hanya hujan dan becek, itu sudah dibolehkan oleh Nabi untuk salat di rumah. Apalagi kalau dia seperti wabah yang sangat berbahaya sekali.
Wabah yang kita tidak tahu dari mana sumber datangnya. Bisa dari tetangga kita, bisa dari orang di samping kita. Apalagi ada istilah OTG, orang tanpa gejala. Kita tidak tahu apakah dia datang di masjid bersama kita. Kalau kita bilang kalian sakit tidak usah datang. Iya menurut kita, tapi kalau dia datang. Nah, itulah sebabnya saya kira mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ada yang bertanya sama saya, Pak, menurut Majelis Ulama Pusat, nanti zona merah baru boleh tidak sembahyang Jumat. Nanti zona merah baru kita tidak usah ke masjid. Kita kan belum zona merah Palu dan sekitarnya. Saya bilang, apakah nanti menunggu zona merah baru kita tidak ke masjid? Sudah banyak yang meninggal dunia baru kita ke masjid. Bukankah agama sudah mengatakan lebih baik mencegah daripada kita mengobati? Ini yang kita harapkan masyarakat bisa memahami kenapa surat edaran itu keluar. Artinya mencegah lebih baik daripada mengobati, dan beribadah di rumah itu insya Allah pahalanya akan sama dengan beribadah di masjid. Baik, Pak Prof. Memang kita sering juga mendengarkan ada tanggapan ataupun juga respon dari masyarakat terkait dengan beberapa poin yang dikeluarkan oleh MUI yang sudah beredar di masyarakat. Nah, kalau tadi Pak Prof sempat menyinggung soal pelaksanaan ibadah sholat Jumat begitu Pak Prof. Kita ini himbauan untuk tidak melaksanakan ibadah sholat Jumat ini sudah mulai dari, dan ibadah di masjid ini sudah hampir sebulan begitu Pak Prof ya. Dan sholat Jumat pun juga sudah terlewati lebih dari 3 kali. Dan bisa diberikan pencerahan kepada kami dan juga kepada publik juga terkait dengan ada hadis juga yang menyatakan jika kita tidak melaksanakan ibadah sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka ini kita termasuk yang munafik seperti itu. Bagaimana Pak Prof? Pencerahannya Pak Prof? Saya kira baik. Jadi saya kira begini, memang ada hadis Rasulullah yang menjelaskan kepada kita bahwa siapa yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut itu akan tertutup hatinya. Nah, jadi sebenarnya yang dimaksudkan oleh hadis Rasulullah ini orang yang tidak melaksanakan salat Jumat 3 kali berturut-turut itu tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama Islam. Artinya yang bersangkutan itu pada waktu salat Jumat tiba, dia tidak mau pergi salat Jumat. Mungkin karena dia malas, mungkin karena dia tidak punya waktu, mungkin karena satu dan lain hal dia tidak mau pergi. Padahal dia sebenarnya harus hadir di situ. Nah, kalau 3 kali berturut-turut tanpa alasan agama, tanpa dibenarkan oleh alasan syariat, maka itulah orang yang akan tertutup hatinya untuk menerima kebenaran. Tetapi kita ini tidak pergi salat Jumat bukan karena kita tidak mau, bukan karena kita tidak senang pergi salat Jumat, tetapi karena ada wabah COVID-19 yang menurut pemerintah, para medis dan dokter, wabah ini akan bisa menjangkit dan senang kalau di mana banyak orang berkumpul. Nah, ketika di masjid banyak orang berkumpul, maka kita berharap kita tidak ke masjid karena ada alasan yang dibenarkan oleh agama. Bahkan ayat Al-Quran mengatakan, la tulqu biaidikum ila luka. Jangan sampai engkau binasakan dirimu. Nah, kalau kita pergi ke masjid, itu artinya sama dengan kita ingin membinasakan diri kita karena kita sudah tahu di sana kemungkinan besar ada wabah. Walaupun belum pasti, tetapi di kerumunan orang banyak pasti ada wabah. Olehnya itu kita berharap kepada masyarakat kita, sama sekali kita tidak melarang orang salat Jumat, tetapi untuk sementara waktu karena masih ada wabah COVID-19, ada alasan syar'i, ada alasan yang dibenarkan oleh agama untuk tidak salat Jumat. Saya berpendapat secara pribadi bahwa ketika kita punya niat untuk salat Jumat, lalu karena ada alasan agama yang menyebabkan kita tidak pergi Jumat, maka salat kita di rumah itu insya Allah pahalanya sama dengan kita salat Jumat di masjid. Karena yang dilihat Tuhan ini adalah niat seseorang. Kalau kita berniat sungguh hendak ke masjid, lalu karena ada alasan tidak bisa ke masjid, maka pahalanya sama dengan kita salat di masjid. Saya punya keyakinan seperti itu. Baik Pak Prof, esok hari kita sudah mulai memasuki bulan suci Ramadan. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa dengan berpuasa menurunkan imunitas tubuh Pak Prof. Nah ini tentunya sangat cepat
pandemi atau virus COVID-19. Ya, dengan menurunnya Iya. imunitas ini kan menjadi COVID-19 akan sangat mudah untuk masuk atau menyerang tubuh seseorang. Tapi bagaimana pandangan Pak Prof? Apakah justru ini kita sebagai kaum muslim tidak perlu khawatir begitu, karena malah justru ini bisa menyehatkan kita begitu ketika melaksanakan ibadah puasa? Pak Prof. Baik. Saya kira sebenarnya ibadah puasa itu sebenarnya bukan tidak makan, tetapi menunda waktu makan. Yang biasanya kita makan jam 7 pagi, itu kita percepat makannya menjadi jam 4 subuh. Kan begitu. Jadi sebenarnya intinya itu kita tidak makan, tetapi kebanyakan kita menunda waktu makan. Nah, menurut hemat saya dan pengalaman kita di dalam berpuasa selama sekian puluh tahun ini, bahkan hadis-hadis Rasulullah selalu bersabda bahwasanya orang berpuasa itu pasti sehat. Apalagi kalau dia mengerti tentang ilmu gizi. Kalau dia seharian tidak makan, kalau dia seharian tidak minum, harus ada upaya mengembalikan energi. Makan sayur-sayuran, makan buah-buahan, minum yang manis-manis, supaya energi kita akan kembali lagi. Saya kira kalau energi kita kembali, imun tubuh kita juga akan semakin baik. Jadi saya kira berdasarkan ajaran-ajaran agama, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, berpuasalah kamu, bahwasanya puasa itu akan menyehatkan kamu. Jadi saya tadi baru saja juga menyaksikan seorang ahli kedokteran berpendapat bahwa kalian berpuasa, insya Allah kalian akan sehat selama kalian ganti makanan dan minuman itu pada waktu berbuka dan pada waktu malam, serta pada waktu sahur nanti. Baik. Malah justru dengan adanya merebaknya COVID-19 ini jangan dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, begitu Pak Prof ya? Saya kira menyehatkan kita ketika kita berpuasa. Harus disinilah saatnya kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat pandemi COVID-19 kita tetap melaksanakan beribadah puasa. Karena pandemi COVID-19 itu tidak menghalangi kita untuk berpuasa. Baik. Beda dengan berkumpulnya orang banyak. Karena puasa itu tidak berkumpulnya orang banyak. Kalau salah, berkumpulnya orang banyak. Al-Quran bilang, kalau kamu berpuasa, justru lebih baik. Wa antasumu khairun lakum. Berpuasalah kamu, puasa itu pasti lebih baik. Baik Pak Prof, bagaimana saat ini himbauan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, apalagi tentunya utamanya untuk umat muslim yang ingin memasuki bulan suci Ramadan, Pak? Singkat saja Pak Prof, himbauannya silakan. Baik. Tentu saya berharap seluruh umat Islam di Kota Palu dan Sulawesi Tengah pada umumnya, mari kita taati, mari kita patuhi himbauan pemerintah, himbauan tokoh-tokoh agama kita untuk keselamatan jiwa dan kedamaian kita bersama. Yang kedua, inti orang puasa itu sebenarnya menahan diri. Menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari mengendalikan hawa nafsu kita. Saya kira ini saatnya kita berpuasa di rumah. Boleh jadi berpuasa di rumah itu akan lebih banyak pahalanya dibanding kita keluyuran di jalan. Mata kita terlindungi, telinga kita terlindungi, mulut kita juga akan terlindungi. Itu artinya kita akan mampu menahan diri sehingga puasa kita akan lebih baik dibanding kita sering keluar rumah pada saat tidak COVID-19. Stay at home, tinggal di rumah, itu artinya ibadah kita akan semakin baik, bacaan Al-Quran kita akan semakin banyak, zikir kita semakin banyak. Kenapa? Karena kita stay at home, kerjaan kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sangat jelas. Terima kasih banyak Profesor Dr. Haji Zainal Abidin, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palu. Terima kasih Pak Prof, sehat terus, sehat selalu, dan salam hangat untuk keluarga di rumah Pak Prof. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.